Perkenalkan, nama saya Francisca Mezumanelawa dengan NIM 24800 di semester 1 kelas 1A dengan mata kuliah Psikolog Perkembangan. Dalam mata kuliah ini saya akan menjelaskan apa sih itu leadership dan apa sih hubungannya dengan teori rohani Kristen yang saya ambil dalam ayat Alkitab Perjanjian Baru di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dengan judul kepemimpinan yang dipimpin oleh Roh Kudus, atau bahasa gaulnya itu, bahasa kerennya Spirit-led leadership. Nah, sebelum jauh kita pembahasannya, kita harus tahu dulu apa sih itu leadership atau kepemimpinan dan kaitannya dengan kerohanian ini. Leadership itu kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan individu atau kelompok menuju pencapaian tujuan tertentu. Kepemimpinan melibatkan sejumlah keterampilan seperti pengambilan keputusan, komunikasi, motivasi, dan pemberdayaan orang lain, sehingga bersama-sama mereka dapat mencapai visi dan tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan bukan hanya tentang otoritas atau kekuasaan, melainkan lebih tentang pelayanan, bagaimana seorang pemimpin memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan orang-orang yang dipimpinnya. Kepemimpinan juga menyangkut kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain, memberi arah yang jelas dan memimpin dengan integritas serta teladan, atau yang disebut role model. Kepemimpinan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kepemimpinan yang dipimpin oleh Roh Kudus memiliki dimensi yang lebih dalam karena berakar pada iman Kristen dan kekuatan ilahi. Dalam konteks Alkitab, kepemimpinan ini bukan hanya mengandalkan kemampuan manusia, tetapi juga mengandalkan kuasa dan membimbing dari Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang bekerja di dalam diri setiap orang percaya, memberi hikmat, kekuatan, penghiburan, dan kuasa untuk menjalankan misi yang telah Tuhan tetapkan. Saya mengambil kepemimpinan berdasarkan Kisah Para Rasul 1 ayat 8, menjadi saksi Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Nah, ini kita baca bersama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ayat ini bukan hanya menggambarkan panggilan untuk menjadi saksi Kristus, tetapi juga menyoroti dasar dari kepemimpinan rohani yang kuat. Ayat ini mengungkapkan 4 elemen yang penting dalam kepemimpinan Kristen. Yang pertama itu menerima kuasa dari Roh Kudus, yang kedua menjadi saksi bagi dunia, yang ketiga menjangkau semua orang tanpa batas geografis maupun batas budaya, yang keempat kepemimpinan yang menginspirasi dan membangun orang lain. Nah, mari kita lihat lebih dalam lagi bagaimana ayat ini dapat diterapkan dalam prinsip-prinsip kepemimpinan Kristen yang efektif dan relevan. Yang pertama, kuasa dalam kepemimpinan berasal dari Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kepemimpinan yang sejati tidak hanya datang dari kekuatan pribadi, kecerdasan, ataupun kemampuan seseorang, melainkan dari kuasa Roh Kudus. Kepemimpinan Kristen dibangun di atas fondasi bahwa Tuhan adalah sumber utama kekuatan. Pemimpin Kristen tidak berpengaruh yang melampaui batas-batas agama, budaya, dan latar belakang sosial. Pemimpin Kristen dipanggil untuk menyampaikan pesan kasih dan kebenaran Kristus, baik melalui kata-kata maupun perbuatan, kepada orang-orang di berbagai lapisan masyarakat. Mereka menjadi cahaya di tengah kegelapan, membawa harapan bagi yang putus asa, serta menginspirasi orang lain untuk mengikuti jalan Kristus.
Nah, contoh aplikasinya itu seorang pemimpin yang bekerja di perusahaan atau organisasi sekuler tetapi dapat menjadi saksi Kristus melalui cara mereka menjalankan tugasnya. Misalnya dengan menunjukkan etika kerja yang tinggi, kejujuran, kerendahan hati, dan kasih terhadap rekan kerja. Mereka memimpin dengan cara yang mencerminkan sifat Kristus, bahkan dalam dunia yang tidak selalu mendukung nilai-nilai Kristen. Kepemimpinan yang berakar pada kesaksian Kristus akan bersinar dan menarik perhatian orang lain kepada Tuhan. Nah, yang ketiga itu misi universal, kepemimpinan yang tidak terbatas. Dalam ayatnya, di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat ini menegaskan bahwa misi kesaksian Kristus tidak terbatas hanya pada lingkungan terdekat, tetapi menjangkau ke seluruh dunia. Seorang pemimpin Kristen harus memiliki visi yang luas dan tidak hanya terbatas pada komunitas kecil atau lingkungan mereka sendiri. Mereka harus memikirkan cara-cara untuk melayani dan mempengaruhi masyarakat secara global, secara menyeluruh, baik melalui tindakan langsung maupun melalui kontribusi dalam skala yang besar. Dalam kepemimpinan Kristen, keragaman juga menjadi bagian penting. Tuhan memanggil kita untuk melayani semua orang tanpa memandang latar belakang, budaya, atau keyakinan mereka. Seorang pemimpin yang baik harus bisa menerima perbedaan, menghargai perspektif yang berbeda, dan memimpin dengan inklusivitas. Mereka tidak boleh membatasi pengaruh mereka hanya pada orang-orang yang sejalan dengan pemikiran mereka, tetapi juga harus menjangkau mereka yang berbeda pandangan atau keyakinan. Selain itu, kepemimpinan Kristen menuntun kreativitas dan inovasi dalam menjangkau orang-orang menjadi saksi hingga ujung bumi. Berarti menggunakan berbagai cara yang ada untuk membawa pesan kasih dan kebenaran Tuhan kepada sebanyak mungkin orang. Pemimpin yang baik akan memanfaatkan teknologi media dan jaringan global untuk memperluas dampak mereka. Contoh aplikasinya, seorang pemimpin gereja tidak hanya memimpin jemaat dalam lingkup gerejanya, tetapi juga bekerja sama dengan gereja-gereja lain di berbagai wilayah, bahkan di luar negeri, untuk membawa visi Kristus lebih luas. Mereka dapat menggunakan media sosial, podcast, atau seminar online untuk menjangkau lebih banyak orang di luar komunitas lokal mereka. Pemimpin Kristen juga harus terbuka terhadap bekerja sama dengan organisasi dan latar belakang yang berbeda untuk mencapai tujuan-tujuan kemanusiaan yang lebih besar. Dan yang terakhir, yang keempat, itu adalah kepemimpinan yang menginspirasi dan membangun orang lain. Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang menginspirasi orang lain untuk bertindak. Ayat ini menunjukkan bahwa ketika Roh Kudus bekerja di dalam kita, kita tidak hanya menerima kuasa untuk memimpin, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk menjadi saksi bagi Kristus. Tugas seorang pemimpin bukan hanya untuk melakukan segala hal yang sendirian, tetapi juga untuk memberdayakan orang lain agar mereka bisa terlibat dan berpartisipasi dalam misi yang lebih besar. Contoh aplikasinya, di dalam gereja atau organisasi, pemimpin Kristen harus mendorong orang-orang untuk mengambil peran aktif dalam pelayanan, baik melalui pelatihan, mentoring, atau pemberdayaan. Mereka harus membantu orang lain untuk menemukan karunia rohani dan potensi mereka, dan memberikan dukungan serta dorongan agar mereka bisa terlihat lebih dalam pekerjaan Tuhan. Nah, dari yang keempat ini, saya simpulkan bahwa kepemimpinan yang berakar pada kuasa dan misi Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 memberikan pedoman yang sangat kuat tentang kepemimpinan Kristen. Pemimpin Kristen yang sejati menerima kuasa dari Roh Kudus bukan dari kekuatan mereka sendiri, dan menggunakan kuasa itu untuk menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Mereka melayani dengan hati yang penuh kasih itu untuk menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada.
Mereka melayani dengan hati yang penuh kasih, memimpin dengan keteladanan, dan menginspirasi orang lain untuk mengikuti Kristus. Mereka memiliki visi global, menjangkau orang dari segala latar belakang, dan bekerja tanpa batas untuk memperluas kerajaan Tuhan. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.